ada mereka menurut agama yang kita berdoa. Ya, terima kasih untuk Robi yang sudah membawa kita dalam doa. Hari ini anak-anak kita akan memulai pelajaran kita untuk semester genap. Kalau di semester ganjil kemarin kita belajar untuk materi terakhir itu sikap yang sesuai dengan hukum dan sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Nah, untuk semester genap ini ada pelajaran PKN yang kita mulai dari peran Indonesia. Untuk materi yang pertama ini, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, itu bab 4. Sudah ada buku di depan kalian yang sudah kalian buka. Kemudian materi yang pertama, materinya itu tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Tapi sebelum mulai, aku minta dulu, ini supaya jangan tegang, kita buat ice breaking sedikit dulu. Siap? Ya, jadi ice breakingnya namanya tepuk 1, tepuk 2, dan tepuk 3. Kalau tepuk 1, Ibu kasih contoh sekali ya. Kalau tepuk 1, ha. Tepuk 2, hi. Tepuk 3, hu. Nah, bisa? Bisa. Ya, semuanya dipersilakan berdiri supaya jangan tegang. Dengar panduan Ibu. Tepuk 1, ha. Tepuk 2, hi. Tepuk 3, hu. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Ibu minta kalian sendiri yang membacakan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Dimulai dari yang pertama. Saat Ibu hitung sampai 3 berarti kita bacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Menjelaskan makna hubungan internasional. Menerapkan pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Dan analisis politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Ya, yang keempat, mempresentasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita yang harus kita selesaikan atau kita pelajari di hari ini. Nah, ada beberapa kita buat kesepakatan dulu. Ini pembelajaran ini yang Ibu gunakan modelnya itu adalah model PBL atau problem based learning, di mana Ibu akan memberikan materi, kemudian Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok, lalu kalian akan mengerjakan tugas yang telah Ibu kirim di WhatsApp kalian. Kemudian kalian akan mengerjakan secara bersama-sama atau secara berkelompok, lalu maju ke depan untuk presentasi. Nah, setelah itu kita buat kesimpulan secara bersama-sama, lalu ada kuis atau ada beberapa pertanyaan yang Ibu akan sampaikan untuk kalian, karena di situ Ibu akan mengukur kemampuan kalian sampai di mana kemampuan kalian untuk menangkap pelajaran kita di hari ini. Bisa diterima? Bisa. Ya, kita masuk yang pertama, yaitu yang pertama makna hubungan internasional. Kita lihat dulu apa sih sebenarnya yang menjadi makna hubungan internasional itu. Sebelum masuk di makna hubungan internasional, Ibu mau berangkat sedikit dulu. Hubungan internasional itu berarti hubungan antar, ada yang bisa jawab? Antar negara.
gambar PBB. Ada lagi yang jawab? Coba perhatikan gambar PBB. Gambar apa itu? Ariel, gambar apa itu? Yani? Gambar apa itu? Yang ada di depan itu gambar apa? Ellen? Gambar apa? Aulia? Iya, betul. Perkumpulan presiden atau para menteri. Nah, di dalam itu ASEAN Afrika Conference, berarti konferensi Asia Afrika. Nah, ada dari gambar yang kalian perhatikan di sini, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran kita. Yang pertama, apa kaitan gambar tersebut dengan pembelajaran hari ini? Kira-kira kaitan yang tadi, gambar yang tadi kalian lihat, kaitannya dengan gambar tersebut apa? Pertanyaannya, apa kaitan gambar tersebut dengan pembelajaran hari ini? Kalau pembelajaran kita hari ini kan tadi yang Ibu sampaikan itu apa? Tentang apa? Ya, peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, pertanyaannya, apa kaitan gambar tersebut dengan pembelajaran hari ini? Jadi gambarnya tadi presiden-presiden, kemudian para menterinya itu deh, kira-kira dengan kaitannya dengan materi kita itu kira-kira gimana? Aulia, bisa jawab atau tidak? Ya, betul. Tepuk tangan untuk Aulia. Kemudian ada yang lain lagi? Joyce? Kira-kira apa kaitannya? Rianti? Silakan dijawab saja. Hah? Iya. Ada lagi yang lain jawab? Yusri? Bima? Iya. Kita pindah di pertanyaan yang berikutnya. Tadi jawaban dari Aulia sama Rianti itu hubungan antara para menteri atau para negara. Nah, kemudian yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan hubungan internasional? Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan hubungan internasional? Ya, silakan Yusril. Hubungan internasional berarti hubungan antara antar negara atau antar bangsa. Iya. Ada yang lain? Iya. Iya. Yang kelas G? Kakak G bisa? Odi? Iya. Kalau berbicara tentang hubungan internasional berarti hubungan antar negara. Nah, kemudian berikutnya, menurut kalian apa yang terjadi jika satu negara itu tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Silakan Kakak Pisti. Ini Bu, contohnya saja manusia dinyatakan makhluk sosial saling membutuhkan, apalagi negara. Bila negara tidak membangun hubungan internasional, ketika mendapat kesulitan dari negara tersebut, pasti memerlukan bantuan dari negara lain, sehingga dibangun hubungan internasional. Ya. Itu saja? Ada yang Apa itu? Silakan. contohnya misalnya kayak kita bisa lihat saja kejadian antara Palestina dan Israel. Israel kan Gaza kan Ibu? Itu Indonesia membangun pendekatan dengan Palestina sehingga Indonesia punya rasa nasionalismenya sangat tinggi. Indonesia mengirim bantuan berupa pangan, terus kesehatan, bantuan ekonomi yang diperlukan oleh negara tersebut Ibu. Iya, terima kasih untuk jawabannya yang sangat baik. Ada lagi yang lain?
tidak berhubungan dengan negara lain. Nah, ibu kasih contoh yang manusia. Kalau tidak sampai di negara, kita manusia saja. Manusia ini kan makhluk sosial, ya kan? Kenapa disebut makhluk sosial? Karena manusia itu tidak bisa berdiri atau tidak bisa hidup sendiri. Nah, sama dengan negara. Setiap negara di dunia ini dia tidak bisa hidup sendiri. Karena kenapa? Dia tidak bisa menghasilkan segala sesuatu itu dengan sendirinya. Contoh, kita bangsa Indonesia. Kalau dari zaman dulu sampai sekarang, kita belum bisa menghasilkan, belum bisa membuat misalnya kereta listrik. Nah, yang kita lihat kalau di Jawa sana kan ada kereta listrik itu. Nah, itu keretanya jalannya sangat cepat. Kalau mungkin 5 menit atau 10 menit sudah sampai di tujuan. Nah, itu Indonesia belum bisa membuat itu. Nah, oleh sebab itu lewat kerjasama Indonesia bisa membeli dari negara lain. Nah, itu yang jawaban dari menjalin hubungan apa yang terjadi jika satu negara tidak menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, bisa dimengerti? Ya, kita lanjut. Ibu sudah kirimkan itu materi, kemudian materi pembelajaran kita lewat WA ya. Nah, pertanyaannya kita mulai dengan makna hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi melampaui batas-batas kenegaraan. Nah, ini yang sudah tadi kalian jawab itu, hubungan internasional itu. Artinya bahwa hubungan dari antara satu negara dengan negara lain. Itu berarti kalau bicara hubungan internasional bukan cuma per orang atau per pribadi, tapi sudah banyak orang. Karena negara itu berarti ada begitu banyak, beribu-ribu banyak jiwa yang ada dalam satu negara. Jadi otomatis bukan cuma negaranya saja yang bisa berhubungan, tapi kita individu pun bisa berhubungan dengan orang yang ada di negara lain. Nah, kemudian berikutnya setelah makna hubungan internasional, kita pindah lagi di asas hubungan internasional. Nah, ini untuk asas hubungan internasional itu ada 5 asas. Yang pertama, asas teritorial. Bisa dilihat? Yang bisa dicatat juga. Ibu harap kalian bisa mencatatnya supaya kalau selesai dari pelajaran ini, di akhirnya nanti Ibu bisa kasih pertanyaan, kemudian kalian bisa menjawabnya. Yang pertama itu asas teritorial adalah asas yang biasanya didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, suatu negara melaksanakan hukum bagi semua negara, semua orang dan semua barang yang berada di wilayahnya. Jadi kalau bicara tentang asas teritorial ini berarti itu bicara tentang hak dari sebuah negara itu. Jadi negara itu dia mempunyai hak untuk melaksanakan hukum bagi semua orang, bukan cuma semua orang, semua benda, entah itu benda hidup atau benda mati yang ada di daerahnya atau di negaranya. Kemudian yang berikutnya asas kebangsaan. Nah, asas kebangsaan ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Kalau tadi bukan hanya warga negaranya, tapi semua yang ada di dalam negara itu. Kalau yang kedua ini asas kebangsaan itu berarti terhadap warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun ia berada, ia tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Jadi contohnya, kalau Grace tinggal meskipun dia tinggal di Amerika atau di Israel, tetap negara itu melaksanakan hukumnya. Tetap G itu mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Bisa dimengerti? Kalau Ibu cepat, bilang Ibu terlalu cepat. Nah, berikutnya kita pindah di asas yang ketiga itu asas kepentingan umum. Kalau asas kepentingan umum ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi, mengatur kepentingan dan kehidupan bermasyarakat. Jadi untuk asas kepentingan umum ini, negara dia punya kewajiban
martabat. Artinya bahwa sesuai dengan tujuan negara kita yang ada di alinea keempat. Ada yang tahu alinea keempat? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang tahu atau tidak? Aulia, alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Odi? Ya, tepuk tangan dulu untuk Adi. Ya, itu asas persamaan hak, martabat dan derajat. Artinya bahwa kita bangsa Indonesia yang melakukan hubungan atau kerjasama dengan orang lain atau dengan negara lain, kita sangat menghargai, sangat menghormati. Nah, nanti selanjutnya Ibu akan terangkan lagi. Yang berikutnya, asas keterbukaan. Kalau asas keterbukaan ini artinya bahwa kalau negara kita bangsa Indonesia mau berhubungan dengan orang lain atau dengan bangsa lain, kita harus tahu dulu kira-kira kita berhubungan ini atau kerjasamanya untungnya ada atau tidak, untungnya untuk kita itu apa. Bisa dimengerti? Ya, kita lanjut berikutnya. Ini adalah sarana hubungan internasional. Jadi untuk melakukan kerjasama itu ada beberapa sarana hubungan internasional. Misalnya yang dimulai dari satu, diplomasi. Kira-kira diplomasi itu apa? Ada yang tahu jawab? Diplomasi. Kira-kira pasti kan ada bertanya-tanya itu. Jangan sampai di luar sana bilang aku mau diplomasi. Dengar kata diplomasi kan biasanya untuk berita pasti kata diplomasi. Atau yang sekarang lagi tren itu debat presiden sudah kemarin-kemarin pasti ada kata diplomasi. Nah, kalau di sini dia bilang diplomasi itu perundingan atau metode atau cara untuk mengatur dan melaksanakan hubungan luar negeri. Jadi perundingan atau dari luar negeri yang dikirim atau duta besar yang dikirim lalu melakukan mau bertukar barter atau mau membeli satu alat misalnya dari negara lain, dia harus pintar. Kalau di situ biasanya diberikan juga harus pintar berdiplomasi, berarti harus pintar berbicara. Dia bisa tahu oh iya kalau beta bilang ini berarti negara ini pasti dia jawabnya begini. Nah, intinya bahwa orang yang dikirim itu dia harus pintar bicara. Bukan cuma pintar bicara, tapi pengetahuannya juga harus pintar. Nah, itu diplomasi. Kemudian negosiasi. Kalau negosiasi ini perundingan. Kalau tadi perundingan, ini juga negosiasi, ini perundingan dua arah dalam menyelesaikan masalah antar negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Salah satu contohnya kalau di tahun-tahun kemarin itu bangsa Indonesia ada sengketa sedikit-sedikit dengan negara Malaysia tentang perbatasan. Nah, ketika Indonesia dengan Malaysia dia menyelesaikan tentang sengketa tersebut lalu tanpa bantuan dari orang lain, itu yang disebut dengan negosiasi. Kemudian yang berikutnya lagi lobby. Lobby adalah suatu kegiatan politik yang mempengaruhi satu sama lain. Nah, yang berikutnya lagi propaganda. Propaganda adalah suatu upaya yang diatur secara sistematis dengan tujuan mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, tindakan suatu kelompok masyarakat. Nah, kalau biasanya ini propaganda ini biasanya kalau mau dikatakan pemilu nih, kan di situ dikatakan bahwa propaganda adalah suatu upaya yang diatur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir.
Jadi misalnya contoh, kalau Sanju, dia bilang, oh iya beta salam kan kita mau coba ini paslon nomor 1. Tapi begitu ada orang yang datang lagi bilang, ini kita kasih saya uang. Nah, kita kasih saya uang dengan catatan jangan saya coba paslon nomor 1, atau saya coba sama paslon 2. Nah, itu yang disebut dengan apa? Propaganda. Bisa dimengerti? Yusril? Ya. Berikutnya lagi. Ini masalahnya jadi diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda. Lalu ada ditambah lagi dengan 2 lagi, yaitu ekonomi dan kekuatan militer. Nah, ini. Ekonomi merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dikesampingkan dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan suatu negara. Contoh, kalau negara kita ini, di dunia ini ada 3 jenis negara. Itu negara yang sudah maju, negara berkembang, dan negara miskin. Nah, ada yang tahu tidak? Negara yang maju, yang termasuk dalam golongan negara-negara maju, Alen, yang termasuk salah satu contoh, coba sebutkan salah satu contoh negara-negara yang masuk dalam negara-negara yang sudah maju, digolongkan dalam negara-negara yang sudah maju. Indonesia, Bima, Cina. Hah? Cina. Cina, Pisti, apa? Wah, Amerika Serikat. Kalau Rianti? Ya ini salah satu negara yang masuk dalam gabungan dalam negara-negara yang sudah dianggap sangat maju. Singapura. Ada yang lain lagi? Yusri? Rusia. Ada lagi? Jepang. Ya. Jadi negara-negara yang sudah digolongkan atau dikatakan sebagai negara yang sudah maju itu, misalnya dia lihat dari satu, dia punya ekonomi sangat maju. Jadi tidak ada pengangguran di dalamnya. Nah, kalau negara kita ada pengangguran atau tidak? Ada. Berarti sudah dikatakan sebagai negara yang maju atau tidak? Oh, berarti negara kita masuk. Lalu kemudian, Ibu belum sampai di situ. Kira-kira di negara kita ada banyak yang kelaparan atau tidak? Tapi tidak disampai minta-minta kan? Iya. Nah, tidak sama dengan di orang Ethiopia kan? Iya. Coba kalian pernah lihat tidak apa kondisi dari warga negara Ethiopia? Itu di sana itu banyak orang yang begitu kelaparan, sehingga bisa dilihat tubuh mereka sangat kurus, kemudian perutnya membuncit. Nah, kalau negara kita ada atau tidak? Tidak ada, ya kan? Nah, jadi negara Indonesia sudah termasuk dalam golongan apa? Pertama, kedua, atau ketiga? Kedua. Berarti sedang berkembang. Nah, ekonomi ini dia menjadi salah satu ukuran bahwa negara itu sudah maju atau belum. Nah, contoh yang tadi dikatakan bahwa Jepang, Cina, Amerika, Rusia, Singapura itu negara-negara yang sudah maju karena di dalamnya pengangguran sangat sedikit sekali. Kemudian yang para lansia itu, tahu lansia? Tahu. Itu yang bagaimana? Iya, betul. Orang yang sudah lanjut usia, tapi mereka masih bisa berproduktif, mereka masih bisa bekerja. Nah, petani yang di Jepang, kita bisa kalau kita lihat sekilas itu, petani yang orang Jepang itu dia lebih maju daripada petani yang ada di Indonesia. Coba nanti kalian perhatikan lagi. Ya, kita lanjut. Yang berikutnya adalah kekuatan militer. Sekarang yang kelima, keenamnya. 6 itu adalah kekuatan militer. Kekuatan militer dapat meningkatkan kepercayaan diri suatu negara di dunia internasional. Kekuatan militer yang kuat dapat dijadikan modal dalam hubungan internasional. Kira-kira menurut kalian, Ibu tanya lagi, menurut kalian negara apa saja atau negara mana saja yang punya kekuatan militer yang sangat maju dan sangat canggih? Apa itu? Amerika Serikat. Apalagi? Rusia. Apalagi? Cina. Iya, semua tepuk tangan dulu. Iya, betul.
bisa diproduksikan oleh bangsa Indonesia. Kalau kalian perhatikan atau nonton itu berita-berita, berarti kalian bisa tahu itu. Kemudian ketika yang berikutnya, ini adalah faktor hubungan internasional. Kira-kira apa yang menyebabkan atau faktor apa yang menyebabkan sehingga Indonesia itu harus berhubungan dengan negara-negara lain? Jadi ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal. Bisa dilihat di sini. Yang pertama kekhawatiran dari dalam negeri seperti adanya kudeta kekuasaan tertentu. Salah satu contohnya, kalau di zaman dulu itu kudeta yang pernah terjadi di Indonesia itu adalah G30 SPKI. Nah, G30 SPKI ini, partai PKI ini, dia adalah partai komunis. Dia ingin menggantikan Pancasila yang adalah dasar negara kita menjadi komunis. Bayangkan anak-anak, kalau kita Pancasila digantikan dengan komunis, berarti kita tidak hidup seperti sekarang. Jadi kita harus turut bersyukur bahwa pendiri-pendiri negara kita, bapak-bapak yang mendirikan negara kita ini, mereka adalah orang-orang yang tangguh, yang masih kuat dan mempertahankan negara kita ini. Kemudian yang berikutnya, timbul rasa khawatir terhadap ancaman dari negara lain seperti adanya intervensi dari negara lain. Kalau bicara tentang intervensi, ini salah satu contohnya, ibu lagi balik kembali di pelajaran sejarah. Itu ketika Belanda, bangsa Belanda sudah keluar, sudah diusir dari Indonesia, lalu Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, tapi mereka ingin kembali untuk menjajah bangsa Indonesia. Kita bersyukur karena pada waktu itu lewat PBB, peran PBB, itu berarti bahwa bangsa kita sudah melakukan kerjasama, ya kan? Nah, justru lewat kerjasama dan lewat PBB ini akhirnya diadakan perundingan, jadi Belanda itu tidak bisa lagi masuk dalam untuk menjajah bangsa Indonesia. Bisa dimengerti? Yang berikutnya, keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan maupun kepentingan nasional. Ini keterbatasan menyangkut yang tadi Ibu bilang, ada hal-hal atau ada alat-alat atau ada kebutuhan yang belum bisa diproduksi oleh negara kita. Oleh sebab itu Indonesia mengadakan kerjasama dengan negara lain supaya bisa membeli barang tersebut yang tidak ada di Indonesia, dimasukkan ke Indonesia demi kesejahteraan siapa? Iya, betul. Kemudian yang berikutnya, ada keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Keinginan kesejahteraan nasional itu berarti menyangkut yang tadi, keinginan kesejahteraan rakyat. Jadi ada hubungannya dengan keterbatasan dalam kebutuhan itu. Kemudian yang berikutnya itu adanya keinginan membuka politik dengan negara lain. Yang berikutnya lagi, adanya keinginan untuk mendapatkan dukungan dari negara lain. Kalau berbicara tentang dukungan ini seperti yang tadi tuh, yang Ibu katakan bahwa kalau ada negara lain yang ingin menjajah negara kita, kalau kemudian lewat PBB, lewat kerjasama, kita bisa berunding sehingga negara tersebut tidak bisa lagi masuk ke negara kita. Kalau yang masih contoh, Ibu kasih contoh satu lagi. Ini yang untuk tahun-tahun kemarin itu negara kita Indonesia dengan Cina hampir waktu itu memang agak memanas soal perebutan Pulau Natuna. Ada yang sudah pernah dengar? Sudah ya. Nah, itu percaya kalian bisa tahu tuh lewat kerjasama dengan negara-negara lain lewat PBB, akhirnya bisa diketahui bahwa sebenarnya Pulau Natuna itu adalah milik bangsa Indonesia. Karena itu sudah ada di perjanjian. Nah, tapi orang Cina ingin mengambil itu Pulau Natuna. Tapi kita tetap harus berdoa dan berusaha supaya semoga pemimpin-pemimpin kita ini bisa mempertahankan daerah-daerah yang sudah menjadi hak milik kita. Jangan sampai dilepaskan untuk negara lain. Karena ketika dilepaskan untuk negara lain berarti pendapatan kita berkurang. Ya kan? Nah, salah satu contoh daerah Timur
Timur dulu itu adalah masuk negara Indonesia. Dia masuk dalam salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Namun lewat negara Timur ini di atas campur tangan bangsa lain, sehingga mereka ingin keluar dari bangsa Indonesia. Pada akhirnya sekarang mereka lepaskan. Ayo kita lanjut, jangan kita sampai di situ. Yang berikutnya itu tadi faktor-faktor internal. Sekarang kita masuk di faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama itu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kerjasama orang lain. Itu yang sama tadi Ibu terangkan tadi bahwa manusia saja tidak bisa hidup sendiri. Tidak orang lain, apalagi satu negara. Adil, bagaimana Adil? Yang berikutnya, adanya perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan. Kalau adanya perbedaan ini memang sangat menonjol. Sangat dapat kita lihat dari yang tadi Ibu sebutkan ada 3 tipe itu, negara-negara yang belum maju, negara yang berkembang, kemudian negara yang sudah sangat maju. Nah, itu bisa dilihat dari perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan. Jadi satu negara dia mau maju itu tergantung dia punya ilmu pengetahuannya. Bagaimana kalau negara itu tidak maju, mau maju? Kalau sementara dia punya masyarakatnya saja ilmu pengetahuannya sangat rendah, salah satu contohnya. Sekolah lebih banyak pengangguran atau lebih banyak yang putus sekolah. Tapi kalau beda dengan orang yang dia sekolahnya sampai selesai SMA, kemudian S1, S2, itu bisa dilihat di negara Jepang ataupun negara Korea. Kalau untuk negara Korea, orang mau menikah itu biasanya tidak ada sama seperti kita di Indonesia. Yang di Indonesia masih 27, 28, ada yang bahkan yang di bawah 20-an sudah menikah. Tapi di Korea tidak. Di Korea sana itu mereka umurnya sampai 30-an ke atas baru bisa menikah. Karena apa? Mereka sudah sibuk dengan pekerjaannya. Pendidikannya tinggi, kemudian kalau dia sibuk dengan bekerja, otomatis pikiran untuk menikah, rumah tangga itu sudah mulai hilang dari pikirannya. Memang ada tapi sangat sedikit. Nah, bisa dimengerti? Yang berikutnya, perbedaan kondisi suatu negara yang berbeda dengan negara lain. Perbedaan tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, jumlah penduduk, serta kondisi tersebut menyebabkan pendapatan antar negara itu berbeda-beda. Ini kita bisa lihat di bahwa ada 3 perbedaan itu antara negara maju, negara yang berkembang, dan negara miskin itu dilihat dari salah satu faktornya ini juga perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, jumlah penduduk. Itu 3 hal itu. Menurut kalian Ibu mau tanya lagi? Yang sampai ada yang mengantuk. Ibu terangkan terlalu cepat atau yang terlalu lama? Jadi tadi ada dikatakan bahwa 3 hal atau 3 faktor yang menjadi perbedaan antara tiap negara itu. Yang pertama itu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan jumlah penduduk. Salah satunya kita kalau bicara tentang jumlah penduduk. Kira-kira menurut kalian negara mana di dunia ini yang punya penduduk yang sangat padat? Cina. Selain Cina apa lagi? Apa itu Reti? Rusia. Apa lagi? Iya, yang paling padat di dunia ini satu Cina. Cina itu urutan pertama. Cina, India,
Kira-kira menurut kalian Indonesia sudah masuk dalam urutan keberapa? Ada yang tahu jumlah penduduk di Indonesia kira-kira itu sudah masuk pada urutan keberapa yang terpadat di dunia ini? Karena negara kita ini termasuk negara yang penduduknya sangat termasuk banyak juga. Tapi yang paling terbanyak kita lihat seperti tadi Bima katakan ya, bahwa India, Cina itu masuk urutan pertama penduduk yang terpadat di dunia. Sehingga kalau di Cina itu mungkin sudah masuk, dia meskipun penduduknya padat tapi termasuk dalam negara-negara yang sudah maju. Karena sistem pemerintahannya itu yang membuat negaranya itu bisa maju. Sedangkan India, coba kita lihat India. Negaranya sudah padat, sumber daya alamnya, kemudian sumber daya manusianya, sehingga membuat India itu termasuk, menurut kalian India masuk dalam negara miskin atau negara yang berkembang? Miskin, Bima? Berkembang. Nah, tapi dikatakan masuk dalam golongan juga kesusahan. Nah, karena penduduknya yang terlalu padat, sementara dia punya sumber daya manusianya itu kurang. Ada tapi tidak sebanyak. Kemudian yang berikutnya lagi sumber daya alam, beda dengan bangsa Indonesia yang tertib, aman serta damai secara adil dan merata. Jadi kalau setiap negara itu saling bekerja sama, kemudian bekerja samanya juga untuk otomatis dunia ini akan jadi aman. Tapi kalau kerjasama yang kurang menguntungkan, itu otomatis berarti negara kita, dunia ini akan terjadi banyak peperangan. Tentunya kalau sekarang kita lihat itu negara apa yang berapa? Padahal itu negara adik kakak. Yang di Israel ada Muslim, ada Kristen, yang di Palestina juga ada Muslim, ada Kristen. Sangat berdekatan. Tapi mengapa bisa sampai terjadi peperangan? Nah itu kebalikan menurutku sama. Kita lanjut. Kemudian yang berikutnya ini pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kira-kira penting hubungan internasional Indonesia bekerja sama dengan orang lain itu pentingnya atau umumnya ini mana? Nah, yang pertama ini pembentukan satu negara Republik Indonesia berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Kemudian pembentukan satu negara satu persahabatan antara Republik Indonesia dengan negara-negara lain. Jadi yang pertama itu demokratis, yang kedua persahabatan dengan negara lain, lalu yang ketiga membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Lalu yang keempat itu mempertahankan bangsa dan menjaga keselamatan nasional atau negara. Kemudian yang berikutnya ini politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia itu adalah kebijakan sikap langkah pemerintah Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional juga mencapai tujuan nasional dan internasional. Jadi politik luar negeri kita itu menganut bebas dan aktif. Bangsa Indonesia menganut prinsip bebas dan aktif. Bebas artinya bahwa Indonesia dia punya hak untuk bekerja sama atau berhubungan dengan negara siapapun. Kemudian aktif artinya bahwa Indonesia sudah turut campur tangan atau sudah banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang membutuhkan. Nah, kita bisa lihat itu dari peran Indonesia dalam di PBB. Lalu yang berikutnya ini adalah bentuk kerjasama. Yang terakhir adalah bentuk kerjasama bangsa Indonesia dengan negara-negara lain. Biasanya yang pertama itu adalah PBB, kemudian KTT
ada Afrika, ada non-blok, gerakan non-blok, kemudian terlibat langsung dalam perdamaian dunia. Selain itu juga bangsa Indonesia ini seringkali mengirimkan atletnya dalam mengikuti lomba-lomba internasional, misalnya Olimpiade, Asian Games, atau SEA Games. Demikian materi yang telah Ibu sampaikan. Jadi Ibu minta kalian langsung bagi kelompok. Ini karena sudah bagi kelompok, silakan kalian kerja link yang telah Ibu kirimkan, tugas yang Ibu kirimkan lewat link di WhatsApp kalian masing-masing. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, dari berita yang kalian baca, kira-kira yang pertama itu apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan setelah membaca berita di atas? Yang kedua, apabila dikaitkan dengan pengalaman Pancasila, termasuk dalam sila keberapakah kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian di Palestina? Jelaskan. Kemudian yang ketiga, bagaimana penilaian kalian atas peran Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain? Lalu yang terakhir, apa saja saran yang dapat kalian ajukan kepada pemerintah untuk mengaitkan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Silakan kalian kerjakan. Kasih waktu 5 menit. Kelompok 1 ada kesulitan? Bisa dijawab? Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap atau belum? Ada yang sudah siap? Ibu minta kalau yang sudah siap bisa maju. Nove, kelompok 1, ya silakan. Diri. Sekarang Nove sudah? Kelompok 1 sudah? Baik. 2 orang? Oh iya. Silakan. Kalau bisa satu kelompoknya sama maju di depan. Satu kelompoknya. Karena ini takutnya jangan sampai ada, karena nanti kan tiap kelompok itu akan memberikan pertanyaan. Nah, kalau memberikan pertanyaan berarti anggota kelompok lain juga bisa menjawab. Bukan cuma ketua kelompok dan sekretarisnya, tapi anggotanya pun bisa menjawab. Silakan kelompok 1. Ayo berikan semangat dulu untuk kelompok 1. Salah sini, Kak. Selamat pagi teman-teman dan guru. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada teman saya. Ini kami akan membacakan soal dan jawaban mengenai berita Indonesia dorong terus perdamaian dan pembangunan kembali di jalur Gaza. Yang pertama, apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan setelah membaca berita di atas? Jawabannya adalah kesimpulan keseriusan dan komitmen dari pemerintah Indonesia untuk turut aktif berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Yang kedua, apabila dikaitkan dengan pengalaman Pancasila, termasuk ke dalam sila berapakah kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian Palestina? Jawabannya adalah termasuk dalam sila kedua, karena pada sila tersebut berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ketiga, bagaimana penilaian kalian atas peran Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain? Jawabannya adalah sudah sangat baik karena bangsa Indonesia memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, yaitu dengan membantu perdamaian di Palestina. Keempat, apa saja saran yang dapat kalian ajukan kepada pemerintah untuk mengaitkan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Sarannya adalah meningkatkan kerjasama antar bangsa, dan yang terakhir adalah berperan aktif dalam organisasi internasional. Kemudian, setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah, tingkat pusat dan daerah atau lembaga tersebut. Sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Di sini saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi yang seperti sudah dipaparkan, Indonesia memberi bantuan kepada Gaza. Nah, selain itu, selain Palestina, negara mana sajakah yang pernah Indonesia bantu? Itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sebelumnya terima kasih karena sudah bertanya kepada kelompok kami. Jawabannya adalah seperti negara Vietnam dan Kamboja, di mana Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk membantu negara-negara tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami jawab. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Iya. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Ada kira-kira masih ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi. Ya, kelompok 1 Ibu mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan kembali ke tempatnya. Tadi kalian laksanakan tadi. Kira-kira dari pertanyaan 4 pertanyaan tadi, kira-kira kesimpulan apa yang dapat ditarik dari berita yang disampaikan atau materi yang disampaikan? Ada yang bisa bantu jawab? Kesimpulan dari bangsa Indonesia yang membantu bangsa Palestina, kira-kira kesimpulan apa yang dapat ditarik? Akan lebih bisa? Yang pertama, 1, Pisti. Indonesia turut Yani berdiri Yani. Indonesia turut berpartisipasi untuk membantu negara Palestina karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1445 alinea ke-9 alinea ke-4. Keseriusan Indonesia dan rasa berpartisipasi bukan hanya secara kata-kata, lisan, melainkan dalam bentuk bukti nyata, yakni memberikan bantuan medis dan makanan. Iya. Terima kasih untuk kesimpulan yang pertama. Ada lagi yang bisa kasih kesimpulan? Selain tadi dikatakan untuk dari kelompok 1 dia mengatakan bahwa itu sesuai ketika Indonesia membantu Palestina, itu sesuai dengan pembukaan kakak, bukan undang-undang. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bukan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah salah satu tujuan dari negara Republik Indonesia, yaitu Odi apa? Alinea keempat. Silakan Odi, Odi. Iya, salah satunya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bukti nyatanya itu ketika Indonesia mengirimkan bantuan ke Palestina. Nah, kemudian
bisa mengetahui apa arti bersama, misalnya negara kita mengalami kekurangan, negara lain dapat menyalurkan kelebihan mereka kepada negara kita. Oh iya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Nah, dengan tadi sudah yang dikatakan bahwa yang pertama sesuai tujuan dari negara kita, yaitu yang terdapat dalam alinea keempat. Kemudian bukti nyatanya itu adalah memberikan bantuan ke negara Palestina. Kemudian yang ketiga, menurut kelompok 3, bahwa dari kerjasama antar negara Indonesia dengan negara-negara lain, melalui kerjasama tersebut, kiranya ada kekurangan-kekurangan yang ada di negara kita dapat diberikan bantuan atau dapat meminta bantuan dari negara-negara lain. Nah, itu saja. Kemudian kita masuk untuk ke yang berikutnya. Yang berikutnya itu tentang, tapi sebelum ibu masuk di briefing, di apa nama? Tes. Masuk di tes, ibu minta kalian berdiri dulu supaya tetap semangat. Silakan berdiri. Sedikitnya harus jujur, karena ini kita belajar tentang kejujuran, ya kan? Jadi kalau ibu bilang tepuk 1, berarti kalian harus tepuk 2, tepuk 3. Nah, kalau ibu bilang tepuk 1, 2, 3, jadi ibu ulang lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Itu mesti jujur, berarti yang salah berarti nanti dia harus duduk. Nah, ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Silakan dulu, terima kasih. Dari pelajaran yang kalian terima hari ini, kira-kira ada pertanyaan yang harus ibu sampaikan yang ibu telah buat di sini dan ibu telah kirimkan untuk kalian itu. Pertanyaan pertama atau pernyataan yang pertama, kira-kira setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, salah satu negara yang mendukung kemerdekaan negara Indonesia itu adalah negara Mesir. Benar atau salah? Kelompok 1. Benar. Kelompok 1 apa? Setuju. Setuju. Kelompok 2? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kelompok 3? Setuju. Kelompok 4? Ya, benar bahwa salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia pada saat itu adalah Mesir. Kemudian nomor 2, ibu kasih contoh yang masuk ya. Setuju. Nomor 2, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ketiga merupakan dasar kebijakan politik luar negeri. Benar atau salah? Salah. Yang benar adalah alinea ke berapa? 4. Oke? 5. Berarti ini salah Lalu yang berikutnya, Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan pencetus prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Benar atau salah? Benar.
dengan Vietnam. Kira-kira Vietnam itu pernah melakukan kerjasama dengan Indonesia, betul atau salah? Betul. Iya, betul. Kemudian berikutnya lagi, diplomasi adalah satu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara. Benar atau salah? Benar. Kelompok 3, benar atau salah? Kelompok 4, benar? Salah. Bukan diplomasi. Ibu balik lagi. Salah. Nah, itu adalah masuk di propaganda. Ya, Ibu percaya tugas yang kalian kerjakan itu silakan kirimkan kembali ke Ibu lewat WA-nya. Kemudian untuk minggu depan kita akan masuk ke materi berikutnya lagi, yaitu hubungan internasional dengan Indonesia. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, itu materi untuk minggu depan. Demikian sampai di sini pertemuan kita. Ada tugas nanti yang akan Ibu kirimkan lagi untuk kalian kerjakan. Kemudian minggu depan Ibu harap untuk dikumpulkan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita bubar dari kelas ini, Ibu minta Audi lagi. Mungkin kita dalam doa. Terima kasih.